Ikan tuna adalah potensi ekonomi masyarakat Wabula atau terutama masyarakat nelayan. Untuk itu sudah selayaknya menjadi sektor andalan. Dukungan potensi ekonomi ini sudah didukung oleh sejumlah masyarakat dengan membuat perahu-perahu ikan tuna seperti ini. Ini menunjukkan bahwa masyarakat nelayan sudah siap untuk go public dan siap berkompetisi di tingkat regional dan nasional bahkan internasional. Untuk itu, ikan tuna yang saat ini menjadi potensi di wilayah fishing ground Wabula ini tentu merupakan salah satu hal atau salah satu potensi yang memang harus digarap sebaik mungkin. Namun, yang perlu diingat adalah sudah selayaknya hal ini menjadi catatan karena banyak pihak di wilayah ini telah mendeklarasikan bahwa potensi perikanan terutama tuna di wilayah ini masih menjadi sektor yang kedua. Salah satu bukti jika tuna atau menjadi sektor andalan atau ikan pelagis menjadi sektor andalan tentu saja didukung bukan hanya perahu-perahu saja melainkan juga dengan jalan nelayan. Untuk itu, jalan nelayan dari tahun ke tahun itu menjadi hambatan para nelayan ini. Tentu para nelayan sudah kebingungan harus langkah-langkah apa yang dilakukan. Otomatis ketika terjadi pemilihan kepala desa yang baru di wilayah desa Wabula, maka masyarakat mencari, terutama masyarakat nelayan mencari salah satu figur yang siap membantu mereka. Sebagai contoh, jika dia terpilih menjadi kepala desa, maka harus diperjuangkan untuk membangun sebuah kanal bahkan hingga jembatan tambatan perahu-perahu nelayan di wilayah desa Wabula. Ayo kita terus tuntun. Yuk kita subscribe dulu supaya lebih mantap, karena mantapnya dengan subscribe ini akan kita saling menunjang. Wow, subscribe. Potensi perikanan khususnya tuna di wilayah Wabula ini kita sudah lihat di hadapan mata kita. Bahkan sebagai contoh kita bisa lihat kapal-kapal asing ini. Kapal asing inilah merupakan miniatur jikalau besok-besok desa Wabula membangun perahu-perahu untuk menangkap ikan tuna sebagaimana yang kita lihat di hadapan mata kita ini. Tentu mereka tidak ingin hanya 1-2 ekor saja, mereka sudah langsung pulang. Demikian pula mereka ketakutan dengan adanya pasang surut air laut. Karena begitu surut air laut, mereka tidak bisa pulang lagi ke bibir pantai atau ke desanya. Karena air kering yang ada di Wabula itu jaraknya kurang lebih 1 kilometer. Ini menunjukkan bahwa kesulitan para nelayan ini sangatlah sulit, dan ini sudah mumet, dan ini perjuangan nelayan ini sudah bertahun-tahun. Tetapi dari tahun ke tahun kepala desa dan para perangkat-perangkat adat terus menggorong bahkan menghadangnya. Padahal mereka hanya butuh untuk jalan nelayan, karena jalan nelayan itu adalah merupakan penghidupan mereka. Sebagaimana yang kita lihat di tabulasi penduduk Wabula, mayoritas bahkan 82% adalah penduduknya adalah nelayan. Nah, ini pula sudah selayaknya pemerintah daerah atau pemerintah desa yang saat ini dipimpin Launci utamanya yang menjadi usulan agenda utamanya atau perdananya kali ini adalah bagaimana membangun jalan kanal, karena jalan kanal ini merupakan salah satu solusi bagi para nelayan yang selama ini kesulitan. Selain itu pula, bukan hanya sampai di situ membangun jalan kanal, melainkan juga didukung dengan tambatan perahu. Juga di tambatan perahu itu bukan hanya begitu saja, melainkan pula akan diupayakan adanya kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bahkan Kementerian Kelautan Perikanan untuk bagaimana menghadirkan cold store di wilayah desa Wabula ini. Karena desa Wabula ini selain sangat dekat dengan area fishing ground di wilayah Kabupaten Buton ini, juga fishing ground yang begitu tebal ikan tunanya, yang begitu banyak ikan tunanya, itu merupakan andalan utama dan potensi
ekonomi masyarakat Wabula. Tak jarang di antara mereka, para nelayan setiap harinya membawa pulang 2 atau 3 ekor ikan tuna, di mana ukurannya rata-rata 40 up, 70 up, bahkan 100 up. Inilah yang patut kita harus perhitungkan, karena sumbangsi mereka selama ini, khususnya kepada pundi-pundi ekonomi negara ini, sudah cukup besar. Tetapi apa yang mereka dapatkan terhadap hasil pemberian atau hasil ikan-ikan tuna mereka yang terbilang sudah triliunan, mereka suplai daging-daging tuna dengan harga triliunan itu. Tetapi apa yang diberikan oleh negara? Negara tentu sudah saatnya untuk hadir di wilayah desa Wabula ini untuk bagaimana melahirkan solusi agar nelayan tuna di wilayah ini dapat menjadi satu kebanggaan dan juga bisa menambah ekonomi mereka. Selain itu pula, sudah selayaknya wilayah ini patutlah dijadikan pilot project oleh beberapa kementerian, terutama Kementerian Kelautan Perikanan dan juga Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Wow, ayo terus kita tuntun, ayo. Ikan tuna yang saat ini ada di depan mata kita ini memang begitu dahsyat dan luar biasa. Tentu siapapun dia yang pernah paham tentang permainan ikan tuna atau pemancing ikan tuna, pasti mereka tahu dan bagaimana dimanapun Anda berada. Ayo kita subscribe dulu wilayah supaya lebih mantap. jangan lupa Mantapnya dengan subscribe ini akan kita saling menunjang. Memang, Wow, subscribe. Kita beri tuntunan, karena tuntunan inilah yang akan menjadi masukan berharga bagi siapapun dia, terutama kalangan nelayan. Kesulitan nelayan ini sudah saatnya dibongkar dan sudah saatnya dilahirkan solusi. Karena solusi ini dari tahun ke tahun tidak kunjung tiba. Akankah para nelayan ini terus menggerutu dan terus diam dan terus menderita sebagaimana yang saat ini terjadi? Ataukah ada solusi? Kita berharap dengan terpilihnya Launci akan menjadi gebrakan utamanya. Demikian catatan CBTV Indonesia. Saya CBTV atau TV BCI Indonesia, Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Semoga laporan ini menjadi acuan kita semua agar bisa segera terjadi solusi untuk membantu nelayan yang di mana nelayan tuna ini adalah memiliki potensi ekonomi yang maha dahsyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.